Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembahasan ini nanti membuahkan hasil yang lebih baik daripada yang kemarin, sehingga nanti tercipta kondusivitas kota yang lebih matang. Itu kalau SOP-nya adalah bisa dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan kondusivitas kota tercipta dengan baik. Tidak perlu wajah lebar, bukan itu, karena semua pelayanan itu gratis, kecuali event di swasta nih Pak Joko Dangdut itu ada retribusinya. Ini berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2021 itu total kita 84,28, ini kategorinya baik. Kemudian mulai tahun 2022 itu 89,99. Ini sudah sangat baik, ini kategorinya sudah sangat baik. Nah, tahun kemarin tahun 2023 itu juga naik lagi 90,88. Nonton Pak. Jadi ini semoga konsisten naik terus. Paling tidak kita harus mempertahankan ini. Nah, konsistensi peningkatan kinerja kita ini semua ini ya tidak hasil kerja damkar sendirian, tetapi adalah hasil kerja kita bersama. Seperti yang Bapak ngendikakan tadi, kalau ada pemadaman, ada kebakaran, nah kita nggak ditelepon, kita nggak dilapori, kita ya nggak tahu. Kalau ada kebakaran, mau menuju ke lokasi itu pelan-pelan akan berangkat ya kita tidak bisa nyampe-nyampe tanpa bantuan dari teman-teman TNI, Polri, dari teman-teman relawan itu tidak nyampe-nyampe. Nah, semua hasil ini sangat baik. Ini memang masuknya ke damkar, tapi ini hasil kita kerja bersama Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ini tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, beberapa catatan yang mempunyai nilai terendah dari 9 kriteria yang dimasukkan dalam SKM. Yang pertama adalah kurangnya sarana prasarana yang menunjang operasional kita di lapangan. Nah, ini yang memang kita akui bersama. Pokoknya Kota Surakarta ini sudah saatnya meniru Kota Surabaya dalam hal sistem operasional. Kalau sistem kerja kita sekarang tuh ada kebakaran di satu titik, mobil kita berhenti di situ, kemudian ada beberapa mobil yang nyari air untuk nyemprot, nanti dimasukkan di paling depan. Nah, ini berapa lama waktu untuk wirawiri, risiko di jalan. Teman-teman yang di kepolisian, relawan juga capek untuk mengatur jalannya. Nah, kalau di Surabaya sistemnya sudah statis, jadi sumber-sumber air itu sudah disiapkan di titik-titik tertentu, panjangnya entah itu 1 kilo, entah itu 500 meter, itu semuanya sudah selang semuanya. Jadi tidak ada unit yang wirawiri. Nah, kedepannya kita seperti itu. Tahun kemarin kita sudah menganggarkan adanya ground tank di 5 kecamatan. Ini malah langsung dari Komisi 3. Ini harus punya seperti Surabaya, harus punya seperti Jogja. Nah, untuk pemenuhan sarana-prasarana. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan kecepatan dalam pelayanan. Damkar sekarang itu sudah familiar sekali. Kita juga sudah mendekat ke masyarakat. Kita sekarang punya WA Center. WA Center ini mewakili
pelaporan yang kayak di pemerintah berbelit-belit. Nah, sekarang setelah ada WA Center ini apa-apa cepat. Pamane dulu lapor ada tawon Vespa di rumahnya, yang pertama difoto dulu, di print dulu, kemudian cetak KTP, terus nyari surat keterangan di RT, kemudian dikirim ke Damkar, hari itu dijadwalkan, kemudian kita eksekusi. Sekarang sudah enggak, foto, share-log, nomor HP yang bisa dihubungi, kirim ke WA Center, nanti langsung ditindaklanjuti oleh pasukan kami, 24 jam standby. Semua pohon tumbang ya seperti itu, kebakaran ya seperti itu. Nah, itu untuk mempermudah, mempercepat tindakan kita. Kemudian catatan yang perlu diperhatikan yang nomor 3 itu adalah sosialisasi ke masyarakat. Ini pembinaan ke masyarakat. Tahun ini mulai Bapak masuk ya, tahun 2019 itu anggaran kita untuk pemberdayaan masyarakat itu sedikit sekali. Saya diizinkan terus bersama komandan. Anggaran 150, hanya untuk 250 orang ya tadi. Kemudian, nanti cara ini terus, kapan di seorang bungi melakukan edukasi ke masyarakat? Caranya ini Pak supaya naik. Kok ini survei gitu. Jadi kita survei tempat-tempat lokasi usaha yang mempunyai resiko kebakaran tinggi. Jadi risiko kebakaran tinggi, sedang, ringan. Risiko kebakaran tinggi waktu itu kita 6.000 sekian. Kemudian kita presentasi di TAPD dan di komisi. Nah, mbok kei 250, mbok tinggi itu 600, itu entek kapan dinilai sosialisasi. Akhirnya juga dapat ya, dan alhamdulillah dapatnya setengah 3.000 orang tahun 2021, dan 3.500 nih dengan anggaran dapat 970, hampir 1 M. Kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk supaya tugasnya dampak, cara pencegahan, cara penanggulangan kebakaran itu bisa tersosialisasi di masyarakat. Nah, sekarang lebih ini lagi, ada program Go to School yang dari Dinas Pendidikan sih. Jadi Dinas Pendidikan sampun tahu tadi. Oh, J. Nah, sekarang itu setiap pengenalan sekolah itu memanggil damkar, MOS, ya. TK, PAUD, universitas. Wah, sekarang banyak banget ini. Komandannya Pak Koko ini sampai kewalahan mengatur jadwal. Hampir setiap hari kita ada tamu untuk sosialisasi. Pokoknya datang ke tempat kita ajari tugasnya damkar itu apa. Itu senang kita kasih baju, kemudian difoto. Kita juga sudah menyiapkan area outbound di belakang itu yang punya putri kecil ya, monggo. Sampai nang damkar tidak boleh mau ya. Nah, itu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan standar pelayanan kita sampai 90,88. Nah, ini kita bingung nanti Mbak Retno. Semoga 90,88 ini kategorinya sudah sangat baik, sudah nggak ada kategori di atasnya lagi, Pak. Walaupun nilainya nanti 99 juga masih sangat baik. Ini sudah tinggi sekali. Mungkin nanti Mbak Retno bisa nambahi paling atasnya lagi di atas 100. Tapi ada ya yang nilainya 100 itu kalau nggak salah kecamatan Jebres itu. Nggak ada Mbak Retno. Yang waktu itu saya pernah baca itu hasilnya nilainya 4 semua itu. Oh, kelurahan ya. Itu hebat sekali. Kita 90,8. Ya itu. Jadi nanti setelah kinerja kita seperti ini, tapi kita tetap bersemangat untuk menaikkan ini. Nanti kami mohon bantuan dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang damkar itu perlu diinovasi lagi. Kemudian lanjut,
Ini forum komunikasi publik yang tahun 2023 dari 1 sampai 4 ini kita sudah laksanakan semua di tahun itu, jadi langsung. Yang pertama, kurangnya sosialisasi kita sudah langsung, kurangnya sosialisasi pemadaman kebakaran untuk TK PAUD juga kita sudah langsung action. Kemudian yang nomor 4, pembentukan relawan juga kita langsung action. Untuk pembentukan relawan ini malah berdasarkan petunjuk dari Pak Kepala Dinas langsung dihandle oleh Pak Wawali. Setiap kelurahan ada 10 orang redkar, jadi total seluruh Surakarta ada 540 redkar yang terdaftar dan terbina oleh Damkar. Jadi tahun kemarin sudah langsung bisa terlaksana. Ada satu ya yang belum terlaksana, yaitu mempunyai alat untuk mengukur standar instalasi listrik. Nah, ini kita sebenarnya mengundang PLN ini, tapi kira sudah tahu apa belum? Jadi ini terus terang kita belum punya anggarannya untuk ngecek ini ketahanannya sekian, ininya sekian gitu. Tapi biasanya kalau kita sosialisasi kita selalu mengandeng PLN. Jadi keterbatasan yang kita lakukan itu belum beli itu karena kita belum punya anggarannya. Nah, nanti semoga ke depan dengan masukan panjenengan semuanya kita bisa melaksanakan ini. Tetapi kita tidak terus orang anaknya terus orang bekerja, enggak. Kita punya grup yang namanya koordinasi 65. Bapak semuanya pasti yang di operasional itu grup itu. Jadi kalau ada kebakaran, pohon tumbang yang berhubungan dengan listrik, selalu kita share di situ supaya apa? PLN segera cepat datang dan menangani. Kayak kemarin yang di Pasar Kliwon, di Patri, belakangnya Patri gitu. Buatan yang kebakaran, yang koko itu, kan kita udah datang ke sana, tapi listriknya masih ada. Jadi nunggu sebentar itu PLN terus jadi bisa dikondisikan. Nah, jadi kita tidak berpangku tangan orang duit terus orang ngomong enggak. Kita tetap melakukan jalan lain, tetap kita melakukan koordinasi. Lanjut, Mas. Nah, ini sudah saya ceritakan tadi ya untuk jenis-jenis layanan di pemadam kebakaran itu apa saja. Yang pertama pemadaman kebakaran, yang kedua evakuasi penyelamatan, yang ketiga inspeksi proteksi kebakaran. Mungkin ada bingung yang dimaksud inspeksi proteksi kebakaran itu apa? Jadi tindakan pencegahan itu selain melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan ke masyarakat, kita juga melakukan kunjungan ke gedung-gedung bangunan yang vital. Digunakan untuk apa sih? Supaya bangunan-bangunan itu siap secara proteksi kebakarannya dan siap secara SDM-nya, secara MKHD, manajemen keselamatan bangunan gedungnya itu mereka siap. Nah, ini nanti programnya di tempatnya Pak Triwidada. Kemudian yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima pengamanan sektor swasta. Ini satu-satunya yang berbayar ini ya Pak Ratman ya. Jadi sangat lagi kami dari Nerawi Bantisari Pak. Yang pertama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kami perhatikan ketanggapan kesigapan dari Damkar itu luar biasa. Setiap ada kejadian pasti hitungannya bukan lagi menit detik itu sudah esok. Ini alhamdulillah. Tetangga rasakan. Kemudian yang kedua Bapak menyangkut masalah kebakaran ataupun kegiatan bencana yang ada kaitannya dengan damkar. Mungkin saran kami yang pertama
Kompliti Pak Dandangnya. Beri. Nama. Kalau Bapak nanti saya akan nulis. Satu rangkap aja. Satu aja Pak. Yang lengkap nanti dibantu. Oh, begini. Yang ini yang aja. Dinas Pendidikan. Satu, dua. Pak perlu kayak yel-yel gitu nggak Pak? Bukan dia apa jenis?